Ibu Saudara sekalian. Shalom. Suatu sukacita yang luar biasa kalau kita bisa berkumpul di sini lagi bersama-sama. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan Allah kita, Allah yang besar. Sebab Tuhan, Engkau Allah yang kudus Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Bapa. Oh, haleluya. 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 Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah, sebab Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Mari kita puji kita karena Dia Allah yang layak kita sembah. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. 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 Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah, sebab Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Engkau layak kami puji. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Ya Tuhan, Engkau Allah yang patut kami tinggikan Tuhan. Engkau Allah yang layak kami muliakan Tuhan. Oh haleluya. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Allah yang bertahta di setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang bertahta Tuhan di atas kerajaan surga Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Haleluya.
kasih-Mu Tuhan, atas rahmat-Mu Tuhan. Kami bisa berkumpul lagi Tuhan di tempat ini Tuhan. Bersama-sama kami mau datang Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang bertata di setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Karena kami mau punya satu hati Tuhan. Kami mau datang untuk hanya memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Urapi kami Bapa, urapi kami dengan rahmat-Mu yang baru Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Sadarkan kami terus Tuhan, bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu berjalan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita percaya semua kita hari ini berjalan bersama Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kita, naik turun lembah curam, kita berjalan bersama Tuhan. Dan kita tidak boleh takut, kita tidak akan gentar, karena kasih-Nya begitu besar dalam hidup kita. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau ikut kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau ikut kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Seperti pujian ini, kalau kita berjalan bersama Tuhan, Dia yang menjadi jaminan dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar. Amin. Karena setiap musim kehidupan kita, Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Dia yang selalu berjalan menopang kita. Di saat kita berpikir semua tidak ada jalan, di saat kita takut, saat kita gentar untuk melakukan pekerjaannya, Dia Allah, Dia Yesus yang selalu menopang kita, menguatkan kita, membawa kita terus untuk berjalan masuk ke dalam rencananya yang indah. Oh haleluya.
Sungguh ku bersyukur. Oh haleluya, oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami. Oh haleluya, 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 haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu Tuhan sungguh besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau berjanji senantiasa ada bersama dengan kami, menyertai kami di setiap musim kehidupan kami. Dan Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Terima kasih untuk jaminan janji Tuhan yang Kau nyatakan buat kami. Hari ini kami ada. Kami sungguh bersyukur dan kami boleh diberikan kembali kesempatan untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan kami tahu Tuhan ada dan melawat kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami ingin bersama-sama duduk diam dalam hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari berfirmanlah buat kami kembali Tuhan, karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah Engkau sendiri. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, sungguh akan melawat dan memberkati kami. Kami percaya firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, memimpin kami, menuntun kami, sehingga kami tetap ada dalam kehendak dan rancangan-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Kami percaya pagi hari ini semua kami akan diberkati lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pagi hari
menikmati lawatan Tuhan. Dan saya percaya semua kita siap diberkati lewat firman-Nya. Amin. Saudara, hari ini saya masih memberikan tema yang sama, berbuah di setiap musim, part kedua, bagian yang kedua. Saudara, saya percaya semua berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Dalam setiap atau segala musim kehidupan kita, saya percaya semua kita siap menikmati berkat Tuhan, menikmati semua janji Tuhan. Iya, mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Hari ini kita kembali belajar tentang satu pohon yang dirindukan oleh Tuhan untuk menghasilkan buah di setiap musim kehidupan. Markus pasal yang ke-11 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Sudah dapat semua, amin? Mari kita akan baca bersama-sama bagian ini. Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saudara yang kasih Tuhan, jika kita membaca ayat nas di atas yang kita sudah baca bersama-sama, sepintas kesimpulan kita adalah Tuhan kok begitu tega ya. Tidak punya perasaan gitu begitu. Sehingga ia mengutuk pohon ara itu. Padahal kalau kita melihat dalam ayat ini jelas dikatakan sebab memang bukan musim buah ara. Tapi kita melihat di sini ketika Tuhan Yesus lapar. Apa karena orang lapar suka marah begitu? Kadang-kadang kan seperti itu ya. Timbul emosi ketika kita dalam kondisi lapar. Saudara dikasih Tuhan, sepertinya kok Tuhan Yesus nggak tahu tentang musim. Bahwa waktu itu pohon ara bukan musimnya untuk berbuah. Sepertinya saudaraku, Yesus sungguh-sungguh tega dan tidak punya perasaan. Itu sepertinya kesimpulan awal yang kita, kalau kita baca dalam bagian ini. Sehingga kita tahu di situ Yesus mengutuki dengan tegas ayat 14. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Sepertinya enggak ada kesempatan lagi buat pohon ara yang ditemukan oleh Tuhan Yesus yang hanya mengeluarkan daun yang begitu banyak tetapi tidak ada buah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu Yesus baru saja meninggalkan Betania dengan ke-12 muridnya. Di tengah pelajaran dalam pelayanannya, Yesus juga manusia, betul? Dia merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang wah kelihatan luar biasa. Daunnya begitu banyak. Dan ketika dia mendekati, dia melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Kata yang dipakai di situ apa-apa. Yang jelas pasti rindu dapat buah. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Saudara, di sini jelas bahwa waktu itu memang bukan musim pohon ara yang berbuah. Jadi logikanya seharusnya ketika Yesus mengutik pohon ara itu terkesan, wah keterlaluan, itu kata orang Batak bilang. Terlalu, berlebihan sekali sepertinya saudara ya. Kenapa? Karena waktu itu jelas Alkitab yang ngomong bukan musim buah ara.
Tapi saudaraku, memang itulah yang kadang-kadang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saudara, ada hal yang penting yang perlu kita pahami dari nats ini. Buat kita orang percaya, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu menuntut sesuatu yang kadang-kadang secara manusia itu mustahil. Betul? Yaitu kita harus berbuah di musim yang seharusnya, bukan musimnya yang tidak berbuah. Seperti yang terjadi dalam cerita nats ini, yaitu pohon ara yang pada waktu itu memang tidak musimnya untuk berbuah, tapi Tuhan merindukan ada buah di sana. Apa maksudnya buat kita? Saudara yang dikasih Tuhan, bila kita melihat dan menilai segala sesuatu dengan pikiran kita, maka semuanya kita adalah terbatas. Kita sangat terbatas memahami apa yang menjadi kerinduan dan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, lebih-lebih untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi mari kita lihat bagaimana Tuhan menuntut kita. Kita harus menghasilkan buah di setiap musim kehidupan kita. Saudara, saya kasih contoh. Ketika kita sedang berduka cita, ketika kita dalam penderitaan, firman Tuhan justru menyuruh kita untuk mengucap syukur. Mustahil? Saudara, kadangkala ketika kita berduka cita, ketika kita dalam pergumulan, dalam penderitaan kita, firman Tuhan menuntut kita apa? Main day out. Ku mau selalu, itu main apa? Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ada kalanya hal yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Di tengah-tengah situasi yang sulit. Di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Tapi firman Tuhan menuntut kita untuk kita tetap bersyukur. Menghasilkan buah di situasi-situasi yang sulit dalam hidup kita. Dan itu artinya kita harus menghasilkan buah di setiap musim kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada orang menyakiti kita, membenci kita, firman Tuhan justru memerintahkan mengasihi dan mengampuni dan memberkati mereka. Betul? Dalam Matius 5 ayat 39 firman Tuhan berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Mustahil enggak? Mustahil. Tapi itu firman Tuhan, itu kehendak Tuhan. Itu maksudnya. Tuhan ingin mengajar kepada kita sebagai umat Tuhan. Ada kalanya ketika Tuhan menginginkan kita menghasilkan buah. Kadang-kadang di situasi yang sulit, yang tidak mungkin, yang bukan musimnya. Tidak mungkin kalau orang berduka cita, itu musimnya orang menangis, betul? Tetapi Tuhan katakan di setiap musim, walaupun mungkin kita berduka cita, mungkin kita dalam pergumulan, saat-saat ini mungkin kita dalam tekanan, tapi Tuhan mengajarkan kita, mari kita belajar untuk mengucap syukur. Amin. Tidak ada kata yang lain. Mari kita mau belajar, kita harus selalu bersyukur. Karena kita punya Bapa yang setia dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu, ketika sedang dalam kekurangan, Tuhan malah memerintahkan kepada kita untuk memberi. Berilah, maka kamu akan diberi. Mustahil, saudaraku. Tapi itu yang Tuhan ingin ceritakan lewat pohon ara ini. Tuhan menuntut, gak mungkin, sepertinya Tuhan tega. Ini bukan musimnya pohon ara itu berbuah. Dan Tuhan katakan, dia rindu ada buah. Dan dia tegas katakan, aku berkata,
selama-lamanya tidak ada yang akan makan buah itu. Dikutuk pohon ara itu. Kenapa? Karena Tuhan mau kapanpun, apapun situasinya, kita harus bisa menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan itu yang Tuhan mau ajarkan hari ini. Saudara, itulah yang maksud kita harus berbuah di setiap musim kehidupan kita. Memang kita harus menghadapi musim. Kadang-kadang ada duka, ada tawa, betul? Ada kalanya kita menikmati sukacita, tapi juga ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami kesedihan. Ada kalanya kita sepertinya diberkati dengan kelimpahan, tapi ada kalanya kita mengalami yang namanya kekurangan. Rasul Paulus dia berkata, aku tahu yang namanya kelebihan, tapi aku tahu apa yang namanya kekurangan. Semua kita mengalami itu, betul? Tapi Tuhan ajarkan kepada kita di setiap musim kehidupan kita, paling tidak kita belajar untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Bapa yang setia kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan apapun Tuhan mengendaki kita tetap menghasilkan buah. Mungkin saat ini kehidupan kita hanya dipenuhi dengan daun-daun. Minta maaf, tidak cukup hanya daun-daun kita aktivitas, kelihatannya aktivitas kita, pengiringan kita, pelayanan kita. Tapi ketika ada masa-masa yang sulit, kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang yang seharusnya menghasilkan buah. Justru dalam keadaan sulit kita mulai mundur. Kita mulai goyah dalam panggilan kita. Kita mulai bingung dengan panggilan kita. Kita mulai bingung dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena apa? Karena situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, kita mungkin dipenuhi dengan daun-daun aktivitas, kegiatan di dalam gereja. Sedangkan buah-buah pelayanan itu sama sekali tidak nampak. Tidak ada hasil. Yang dikehendaki Tuhan adalah kita sebagai umat Tuhan, kita terus mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah di setiap musim kehidupan kita. Ingat, setiap ranting yang kering dan tidak berbuah pasti akan dipotong dan dicampakkan ke dalam api, betul? Dan rasanya kita tidak lagi menyimpulkan betapa teganya Tuhan kepada pohon ara yang dikutuk karena tidak didapati apa-apa dalam pohon itu. Saudara, berabad-abad saya baca di satu tulisan. Berabad-abad saudara, para ahli ilmu pertanian mengadakan penelitian. Dengan data yang dihasilkan sangat mengherankan. Ternyata semua pohon buah, yang namanya pohon buah, saya kasih contoh pohon durian, rambutan, salak, pohon korma, pohon ara, pohon mangga, pohon apa lagi? Tambah mungkin pohon apukat. Itu bisa menghasilkan buah di luar musimnya. Asal tidak ada penyakit di pohon tersebut dan pohon itu mendapat nutrisi yang tepat. Walaupun enggak musim, tapi karena mungkin para petani membiasakan kalau bulan ini musimnya pohon, ini buah mangga lah di mana-mana, betul? Tapi sebenarnya yang namanya buah mangga, dia tidak hanya bisa buah di musimnya, tapi di berbagai musim bisa berbuah. Kalau tidak ada penyakit dan kalau dia mendapat nutrisi yang baik, dia akan terus bisa menghasilkan buah. Dan itu menurut penelitian pertanian. Artinya saudaraku, enggak salah dong kalau Tuhan ingin menuntut kita sebagai umat Tuhan. Sebagai orang yang sudah menikmati kebaikan Tuhan. Yang menikmati anugerah Tuhan. Tuhan mau kita di setiap musim kehidupan kita. Kita tetap bisa menghasilkan buah. Saya percaya kalau firman Tuhan akan menjadi nutrisi buat kita. Tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut. Tidak ada alasan kita mengeluh kepada Tuhan. Yang ada hanya bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tidak terbatas atas hidup kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Tuhan Yesus mengharapkan setiap pohon menghasilkan buah walaupun bukan musimnya.
Demikian juga kita sebagai umat Tuhan, dalam pengiringan kita, dalam berbagai situasi keadaan, biarkan kita tetap bisa menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu contoh dalam firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16, kita nggak perlu baca, tapi saya ingin menceritakan dalam kisah ini kita sudah paham betul. Ketika seorang hamba Tuhan, Elia, yang sangat diurapi, diizinkan Tuhan melewati masa-masa yang sulit, yaitu masa kelaparan. Selama beberapa tahun dalam pelayanan Elia. Dan ketika Elia mengalami kelaparan, Tuhan perintahkan Elia untuk pergi ke satu tempat. Di satu tempat yang namanya Sarfat. Dan hamba Elia ini, hamba Tuhan ini, dia bertemu dengan seorang janda yang tidak disebutkan namanya, tapi dikatakan dia adalah janda di Sarfat. Yang walaupun janda tersebut memiliki makanan terakhirnya untuk dia dan anaknya. Dan sepertinya kalau kita dengan pikiran kita menyimpulkan ini bukan musimnya untuk janda ini memberi. Karena dia hanya punya sedikit tepung dan minyak dalam buli-buli. Setelah itu dia makan selesai, betul? Buat janda itu tidak ada lagi sebenarnya untuk dia berikan, karena itu satu-satunya yang akan dia kelola dan dia masak, dia makan bersama anaknya dan selesai. Kenapa? Dia tidak punya apa-apa lagi. Tapi Tuhan memerintahkan lewat hamba Tuhan Elia ini, untuk apa? Kamu harus melayani, berikan itu kepadaku. Saudara, kalau kita berkata tega amat ya. Sering kita membaca ayat ini dan berkata ini hamba Tuhan yang tega sekali kepada jemaatnya. Ketika jemaatnya dalam kekurangan justru disuruh memberi. Ada kalanya saudaraku, ketika Tuhan menuntut kita menghasilkan buah, kadang-kadang itu mustahil. Tidak kita bisa pikirkan dengan pikiran yang terbatas dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau justru di situasi-situasi yang tidak mungkin kita mengimani dan melangkah dengan iman. Dan disitulah kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa berbuah di setiap musim kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan seorang janda Sarfat tersebut? Ia tetap melakukan apa yang diminta oleh Nabi Elia. Dan lihat apa yang terjadi. Mujizat terjadi. Tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak habis. Sampai Tuhan mendatangkan hujan atas Israel. Saya percaya kalau Tuhan menuntut, di balik Tuhan memberikan kehendak, ada maksud dan rencana Tuhan yang besar. Tuhan gak pernah tega. Tuhan gak pernah akan membuat kita hancur. Tapi Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik buat hidup kita. Kalau Tuhan tahu kondisi kita dan Tuhan menuntut kita, itu bukan berarti Tuhan ingin menghancurkan kita supaya kita hancur lebur dan kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi Tuhan mau kasih solusi buat kita. Di tengah-tengah musim yang sulit, Tuhan ingin kasih satu kebenaran. Ini loh kebenaran yang sesungguhnya. Mungkin ini bukan waktunya, musimnya buat kita. Untuk menghasilkan buah, untuk bersyukur, untuk memberi. Tapi percayalah, kalau Tuhan memberikan perintah, percaya selalu perintah Tuhan menghasilkan mujizat. Dan menghasilkan janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan buat hidup kita. Dan itu yang Tuhan mau kita lakukan. Sebagai jemaat Tuhan, Tuhan Yesus mengharapkan kita semua menghasilkan buah. Yang walaupun bukan musim saat yang tepat, tapi mari kita mau belajar, katakan belajar. Memang tidak mudah, tapi kita mau belajar untuk taat, amin. Amin. Untuk bersyukur juga tidak mudah, mari kita mau belajar untuk tetap bersyukur. Di setiap musim kehidupan kita. Karena Tuhan kita, Tuhan yang tahu persis setiap kehidupan kita. Dia enggak pernah menuntut, memberikan perintah kepada kita untuk menghancurkan kita. Mari rancangan Tuhan. Yakini bahwa rancangan Tuhan selalu yang terbaik buat hidup kita. Saudara, pertanyaannya buat kita hari ini, bagaimana hidup kita saat ini? Kita datang ke gereja, kalau lagi senang aja. Kalau lagi banyak masalah lah, Pak Beni saya enggak ke gereja lah. Seharusnya justru dalam lagi banyak masalah, kita harus bisa berbuah. Amin.
Amin. Kita melayani, aduh Pak Beni saya nggak melayani dulu, justru saya lagi banyak masalah. Justru lagi banyak masalah, kita harus berbuah, tetap melayani Tuhan. Amin. Disitulah Tuhan ingin menuntut kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit. Pak Beni saya banyak pergumulan ekonomi. Saya punya banyak masalah. Tapi Tuhan ingin berkata di setiap musim, jangan pernah mundur dari panggilan Tuhan. Jangan pernah mundur dari rancangan Tuhan. Tetaplah berbuah di segala musim kehidupan kita. Amin. Pak Beni, saya mau memberi nantilah kalau sudah kaya. Kalau banyak uang saya mau memberi. Saya jamin nanti kalau kaya belum tentu bisa memberi. Kadang-kadang kita mulai hitung-hitungan, kalau saya memberi habis nih uang saya. Ya kadang-kadang seperti itu yang kita pikirkan. Dan saya yakin janda Sarfat juga hitung-hitungan seperti itu. Sesaat dia hitung-hitungan seperti itu. Tapi percayalah, kalau Tuhan yang perintahkan, sudah yakin itu Tuhan perintahkan, jangan ragukan rancangan Tuhan. Jangan ragukan janji Tuhan. Justru kadang-kadang dalam situasi yang sulit Tuhan menuntut kita untuk kita bisa menghasilkan buah. Amin. Amin. Saya rindu keluarga besar GKI Beda diberkati dengan dahsyat. Dan ini resepnya buat kita. Di setiap musim kehidupan kita, jangan berhenti untuk menyenangkan hati Tuhan. Lewat apapun yang Tuhan perintahkan buat hidup kita. Tuhan Yesus tidak pernah kompromi dengan musim apapun dalam kehidupan saudara. Artinya tidak ada alasan untuk tidak berbuah. Sekali lagi, tidak ada alasan untuk kita tidak berbuah. Kita harus bisa tetap mengucap syukur. Apapun situasi kondisi yang kita hadapi hari-hari ini. Mari kita mau belajar berkata. Pujian tadi mengatakan. Sekali lagi Oti. Ku mau selalu Yes, amin. Yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur. Katakan selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Saudara, saya rindu ini menjadi kerinduan dan komitmen kita, jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita mau terus menghasilkan buah. Dalam situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin hari-hari ini ada banyak kita menghadapi situasi yang sulit. Ada banyak pergumulan-pergumulan dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita. Ada banyak kebutuhan, beban hidup. Tapi Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, mari jangan pernah mengeluh. Jangan berputus asa, jangan kehilangan pengharapan. Mari tetaplah bersyukur. Tetaplah bersyukur. Tetaplah lakukan yang terbaik buat Tuhan. Memberi kepada Tuhan tidak tergantung kepada musim keadaan. Kalau keadaan senang saya mau memberi, kalau keadaan susah saya tidak memberi. Tidak saudaraku, baik keadaan suka duka, resesi, kondisi krisis, kita harus tetap bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan yang suruh sama kita, yakin di balik perintah Tuhan selalu ada janji Tuhan, ada mujizat Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan hari ini, Tuhan tidak berurusan dengan daun. Saya dengan Ko Hakim nih lagi berjuang untuk tanamannya Ko Hakim. Nanam apa ya namanya? Oyong ya Ko Hakim ya. Waluh, bagus sekali, daunnya banyak subur. Sampai orang bilang, bagus sekali. Tapi sampai hari ini gak berbuah. Saya bilang, Hakim kita tunggu waktunya, kita berjuang supaya berbuah. Saya sudah punya pupuknya kemarin, Pastor Liban sudah kasih saya kencing kelinci. Saya mau orang mau jadi pupuk, supaya pohon yang tanam itu bukan hanya berdaun, tapi menghasilkan buah. Karena itu yang Tuhan mau. Dan itu juga yang dimaui oleh Ko Hakim. Saya percaya juga Tuhan mau kita tetap berbuah. Di setiap musim kehidupan kita. Dan ini sebuah keputusan. Ini sebuah komitmen. Ini sebuah kerinduan. Yang harus kita tanamkan dalam hidup kita.
hidup itu berarti bekerja menghasilkan buah. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun situasi yang kita hadapi, jangan takut. Semua mengalami situasi yang sama. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Saya senang sekali Pak Michael tulis apa ayat yang Ibrani kemarin. Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini, ku mau selalu bersyukur. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Mari ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Dari awal lagunya gimana? Dengan apakah balas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta, oh Yesusku, oh Yesusku. Katakan, ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur, haleluya, haleluya. selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Jemaat Tuhan, saudara yang rindu berkata, Tuhan, saya mau tetap menghasilkan buah. Ada kalanya memang tidak mungkin, mustahil. Tapi Tuhan rindu kita tetap punya kerinduan dan komitmen di hadapan Tuhan. Apapun situasi kondisi kita yang ada, tetaplah menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang rindu untuk mengambil komitmen itu, angkat tangan, bernyanyikan pujian ini, ku mau selalu bersyukur. Haleluya, bersyukur. Haleluya, Selalu bersyukur. Kau Yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. selalu bersyukur. Kau Tuhan, ku yang. Kau wanita saja, kau wanita, kau pria sembah Tuhan. Selalu bersyukur. Ya raya nama ya sikara ya nama ya nama. Haleluya nama ya sikira. Oh Tuhan yang setia, Haleluya. yang menopang. Nama ya sikira ya nama. Selalu bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari kaum pria kita nyanyikan pujian, kaum wanita sembah Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, bersama-sama katakan, ku selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. selalu bersyukur. Kau Bapa
kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar dan mengingatkan kami untuk kami terus menghasilkan buah di setiap musim kehidupan kami. Kalaupun kami hari ini mengalami situasi yang sulit, ada banyak hal yang kami harus hadapi. Tuhan ajar kami untuk tetap bersyukur, berkata Tuhan baik. Engkau sangat baik dan terlalu baik bagi hidup kami. Engkau Bapa yang setia atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada kami satu pemahaman yang sungguh. Kami pegang janji Tuhan, kami pegang firman-Mu. Apapun yang Engkau nyatakan, kami percaya Tuhan tidak pernah punya rancangan yang tidak baik buat hidup kami. Rancangan-Mu selalu yang terbaik buat hidup kami. Berkati jemaat-Mu, berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan terus nyata buat setiap kami. Sampai hujan itu akan dicurahkan, sampai selesai proses kesulitan yang kami izinkan terjadi dalam hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, sama seperti Engkau memelihara janda Sarfat. Kami percaya Engkau memelihara setiap kami dengan janji yang kekal. Terima kasih Tuhan. Apapun situasi kondisinya, Engkau Allah yang setia. Kami terima firman-Mu, meteraikan itu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kita semua yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Shalom. Saya yakin dan percaya jemaat yang ada di gereja maupun jemaat yang ada di rumah diberkati Tuhan secara dahsyat luar biasa. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Berikan kemuliaan yang paling meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Gembala untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan dan menjadi berkat bagi kami semua jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, mari seperti apa yang Bapak Gembala tadi sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita tetap mengucap syukur, amin. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Mari siapkan hati kita, jemaat yang ada di gereja maupun di rumah. Berikan persembahan itu dengan ucapan syukur. Karena tadi dikatakan, dalam ketaatan kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan mujizat. Amin. Apapun yang saat ini sedang dihadapi, yakinlah saat kita taat, kita akan selalu berbuah dan nama Tuhan dimuliakan. Namun sebelumnya, mari kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk persembahan yang akan kita berikan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami terima dan menjadi berkat. Kiranya Tuhan firman-Mu itu ya dan amin Tuhan. Dan kami mau berbuah di segala musim. Dan kami mau taat selalu kepada Engkau ya Bapa. Berkati gembala kami yang boleh menyampaikan kebenaran firman dengan dahsyat luar biasa. Pakai kehidupannya lebih hari lebih heran lagi Tuhan. Dalam rumah tangganya istri dan kedua anaknya diberkati. Dalam pelayanannya pun diberkati dahsyat luar biasa. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Beri kekuatan kesehatan senantiasa buat keluarga gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya umat-Mu akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang berkenan atas setiap persembahan yang akan kami berikan sebentar. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur kami memberi. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberi berkata, amin. Ya, silakan kantong kolektan diedarkan. Ya. Bagi jemaat Tuhan yang di rumah dan rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari silahkan bisa melakukan scan QR Code yang ada di layar kaca. Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah, scan QR Code GKRI Berea dengan dompet elektronik yang Bapak Ibu Saudara-saudari miliki, bisa melalui Dana, OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay maupun M-Banking.
Dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan via transfer bank, bisa melakukan dengan ke rekening 3799999456 pada Bank Sentral Asia Cabang Bandung. Ya, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat berikan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas berlipat kali ganda. Amin. Ya, kami akan membacakan sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini dimulai hari Selasa lusa pada tanggal 13 Oktober 2020. Gereja di tempat ini akan mengadakan ibadah, doa, dan puasa. Mari mengajak setiap kita jemaat Tuhan terlibat di dalam puasa dan doa yang akan dilaksanakan pada hari Selasa lusa. Kita akan berdoa untuk situasi kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kiranya Tuhan yang tetap memberikan situasi kondisi yang kondusif di tengah situasi kondisi yang ada, terlebih khusus untuk virus COVID-19 yang masih ada, kiranya Tuhan yang menjagai seluruh bangsa Indonesia dan bangsa yang ada di muka bumi. Kita berdoa untuk presiden, wakil presiden, para pejabat dari pusat sampai ke daerah, biarlah mereka juga boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan senantiasa. Dan berdoa juga buat pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang, kiranya Tuhan yang memilih dan menetapkan setiap para pemimpin di daerah-daerah yang ada di Indonesia, pemimpin yang boleh mensejahterakan rakyatnya. Amin ya. Itu hari Selasa. Kemudian hari Jumat kita juga akan mengadakan ibadah kerabat mulai pukul 7 malam di tempat ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang bisa datang, silakan datang ke gereja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker, dan pastikan kita dalam kondisi tubuh yang sehat ya. Semua kegiatan gereja di tempat ini bisa diikuti melalui daring, melalui Facebook Bapak Gembala Benyamin Lumondo. Kemudian hari Sabtu ada ibadah kaum muda di tempat ini, Be Generation, dimulai pukul 6:30 malam, mengundang kaum muda gereja GKRI Berea boleh hadir bersama-sama dan boleh bertumbuh bersama-sama di dalam ibadah Youth Be Generation ya. Pada minggu ini ada jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan secara dahsyat luar biasa. Tanggal 10 kemarin Opa Paulus, Tuhan izinkan boleh berulang tahun di tanggal 10 Oktober 2020. Om Paulus dimanapun Om berada, kiranya Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberi kekuatan, kesehatan senantiasa buat Om senantiasa dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, demikian sepekan kegiatan gereja di tempat ini. Tolong dukung dan doakan juga untuk gereja kita akan mengadakan dengan izin dan perkenanan Tuhan, akan mengadakan ibadah Raya Natal yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember mendatang. Ya, bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, telah tersedia amplop yang telah disediakan oleh panitia di tempat ini. Dan jangan lupa hari ini setelah ibadah selesai ada rapat panitia Natal. Ya, demikian sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini yang boleh kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Satu lagi mohon dukung doa saudara. Saya nanti malam jam 1 saya akan berangkat ke Bangka untuk melayani satu keluarga yang sedang sakit. Jadi selama beberapa hari, mungkin sampai hari Kamis saya kembali tiba di kota Bandung. Minta supaya Tuhan memberikan perlindungan buat saya dan juga dengan tim, dengan Pak Hildi. Karena kami sedang mendoakan satu keluarga yang kita sudah layani dan menangkan dalam kondisi yang sangat kritis. Jadi kita hadir untuk memberikan kekuatan dan mendoakan, melayani secara khusus. Jadi jemaat Tuhan tetap bersemangat, tetap bersyukur. Kemarin saya dak-diduk juga waktu di rapid. Karena pertama kali di rapid, reaktif atau non reaktif. Puji Tuhan sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama.
setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar lagi di setiap langkahku. ku memuji. Katakan ku bersyukur sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar lagi di setiap langkahku. ku memuji, ku menyembahmu Tuhan. Ku memujimu Tuhan, memujimu. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, segala pengagungan hanya bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami percaya anugerah kasih setia Tuhan, janji Tuhan tetap berlaku buat setiap kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan kami boleh melihat kuasa lawatan-Mu nyata di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Bahkan firman-Mu sudah disampaikan, meneguhkan dan menguatkan kami. Kami percaya semua umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Baik kami yang ada di gereja maupun yang di rumah, semua kami menikmati kasih dan lawatan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami mau berkata terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau hadir dan melawat kami, memberkati ibadah kami. Hari ini kami bersyukur, bersuka cita karena minggu ini ada saudara kami, orang tua kami, Pak Paulus, yang Tuhan tambahkan 1 umur lagi dalam kehidupannya. Kami berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus, biarkan berkat anugerah-Mu semakin Kau nyatakan bagi hamba-Mu Pak Paulus, dengan kekuatan, dengan kesehatan. Anugerah-Mu kekal bagi keluarga ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan di usia yang lanjut, kebaikan Tuhan terus Engkau nyatakan bagi hamba-Mu Pak Paulus. Tidak ada kelemahan, tidak ada sakit penyakit, kesehatan Tuhan limpahkan bagi hamba-Mu Pak Paulus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya juga setiap umat-Mu pun diberkati oleh Tuhan. Yang lemah Tuhan kasih kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terus mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi dan hadir dan nyata melihat setiap umat-Mu di tempat ini. Dan kami percaya Engkau juga akan menyatakan kuasa-Mu bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan Tuhan umat-Mu terus menikmati kebaikan Tuhan, memberkati, memelihara semua apa yang menjadi pergumulan-pergumulan umat-Mu di tempat ini. Tuhan menolong, Tuhan nyata kasih-Mu, janji-Mu bagi umat-Mu yang terus berharap dan mengandalkan Engkau. Dalam setiap pekerjaan usaha, apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat sungguh-sungguh mereka melihat karya Tuhan, campur tangan Tuhan nyata di setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Anak-anak mereka dalam kuliah, dalam sekolah diberkati. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah membiarkan kami yang berharap dan mengandalkan Engkau. Kami terlalu percaya Tuhan kami, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang terlalu baik, yang tidak pernah berhenti untuk menyatakan kasih dan pemeliharaan-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan, bangsa ini ada dalam hati Tuhan. Dan kami percaya bahwa bangsa ini tetap menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang diberkati. NKRI tetap menjadi satu negara kesatuan yang diberkati oleh Tuhan. Semua ancaman, semua pihak-pihak yang mencoba memecah belah dihancurkan, diporak-porandakan. Karena kami tahu Tuhan berdaulat di tengah-tengah bangsa kami.
Terima kasih kami berdoa untuk rencana hamba-Mu. Sebentar malam Tuhan, menuju ke Bangka juga Tuhan tolong pimpin sertai. Biarkan kehadiran hamba-Mu di sana sungguh boleh menjadi berkat. Ada banyak jiwa boleh diberkati. Ada banyak jiwa boleh berjumpa dengan Engkau. Kami rindu Tuhan, perlindungan Tuhan mengawal hamba-Mu. Baik hamba-Mu berangkat dan saat kami hamba-Mu pulang, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan. Dan biarlah dengan kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan, engkau akan tetap bersyukur dan tetap memuliakan Tuhan. Kami terima janji berkat Tuhan. Kami sungguh-sungguh yakin kami adalah orang-orang yang hebat di mata Tuhan dan menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.